Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sina Devasa dari SDN 02 Pagi kelas 4. Saya akan menceritakan tentang cerita Sang Kuryang dan Tangkuban Perahu. Pada suatu hari, Dayang Sumbi sangat senang sekali menenun kain. Dan kain Dayang Sumbi jatuh. Ia sangat malas mengambilnya dan ia bersumpah, jika dia mengambil kain itu, akan aku angkat menjadi suami apabila dia seorang laki-laki. Dayang Sumbi sangat senang karena kain tenunannya sudah dekat dengannya. Siapa yang mengambil kain itu? Kata Dayang Sumbi. Ternyata si Tumang, anjing kerajaan yang sangat sakti. Aku yang mengambil kain itu untukmu. Karena Dayang Sumbi tidak bisa memutuskan sumpahnya, ia segera menikahi Tumang. Dan bertahun-tahun pun tiba, ia melahirkan seorang bayi manusia laki-laki yang diberi nama Sang Kuryang. Dan si Tumang pun berkata, Dayang Sumbi, apabila nanti Sang Kuryang dewasa, jangan kau beritahu bahwa aku bapaknya. Baiklah. Dan Sang Kuryang pun tumbuh menjadi anak yang sangat gagah perkasa. Ia sangat senang sekali bermain lari-lari bersama si Tumang, dan si Tumang pun suka sekali mengajarkan kesaktiannya kepada Sang Kuryang. Dan pada saat itu, ibunya Dayang Sumbi menyuruhnya untuk berburu hewan di hutan. Sang Kuryang, bolehkah kamu membantu ibu untuk berburu hewan di hutan untuk pesta nanti malam? Baik ibu, aku ditemani dengan Tumang ya. Ya udah, tidak apa. Sekarang pergilah kamu berburu hewan di hutan. Berburulah dia hewan di hutan. Dan sampai langit sudah gelap, ia belum menemukan hewan sama sekali. Karena kesal, ia akhirnya membunuh si Tumang. Dan diberinya lah daging kepada ibunya Dayang Sumbi. Ini ibu, hasil buruan aku, kata Sang Kuryang. Baiklah nak, akan ibu segera masak. Setelah pesta itu berakhir, keesokan harinya Dayang Sumbi pun mencari-cari si Tumang. Tumang, di mana kamu? Dan Dayang Sumbi pun bertanya kepada anaknya Sang Kuryang. Sang Kuryang, di mana si Tumang? Dan akhirnya Sang Kuryang pun jujur kepada ibunya. Bu, itu daging untuk pesta kemarin, itu dagingnya si Tumang bu. Astaga, jahat sekali kamu. Akhirnya ibunya sangat kesal. Akhirnya dia memukul kepalanya Sang Kuryang sampai berdarah. Dan karena sampai berdarahnya banyak, raja pun mengusir Dayang Sumbi dari kerajaan. Dan pada saat itu, pada bertahun-tahun, akhirnya mereka dipertemukan kembali. Dayang Sumbi sedang mengambil jeruk. Datanglah Sang Kuryang kepada Dayang Sumbi. Hai gadis cantik, boleh aku bantu mengambil jeruknya? Oh, tidak apa. Akhirnya diambil. Karena mereka setiap hari seperti ini, akhirnya mereka saling jatuh hati. Dan akhirnya Dayang Sumbi menawarkan untuk istirahat. Hai pemuda tampan, mari kita istirahat sejenak di sana. Baik Dayang Sumbi. Dan Dayang Sumbi pun sering sekali kepalanya Sang Kuryang duduk di pahanya Dayang Sumbi. Dan dia sedang duduk. Sang Kuryang bertanya lagi kepada Dayang Sumbi. Dayang Sumbi, apakah kau mau menikah denganku? Karena Dayang Sumbi malu menjawabnya, ia mengusap kepala Sang Kuryang dan melihat lukanya.
"Hah, aku tidak bisa menikah denganmu karena kamu itu sang kuryang anakku. Karena luka di kepalamu sama dimana aku memperlakukan anakku." "Aku tidak percaya," kata sang kuryang. Akhirnya si Dayang Sumbi membuat rencana. Aku akan kasih kau syarat. Apabila kau ingin menikah denganku, apa syarat itu? Buatlah tangkuban perahu dan waduk di sana untuk berlayar. Baiklah, tapi sebelum fajar terbit. Baiklah. Karena kesaktiannya sang kuryang, ia memanggil para jin untuk membangun perahu. Akhirnya, karena ia ingin sekali melihat kerjanya sang kuryang, akhirnya ia melihat pekerjaannya. Wah, sang kuryang benar-benar sakti sekali. Ia bisa membuat itu sebentar lagi sebelum fajar terbit. Aku harus berbuat curang. Aku tidak mungkin menikahi anakku sendiri, kata Dayang Sumbi. Ia segera bertapa supaya sang kuryang tidak berhasil membangun tangkuban perahunya. Ia bertapa dan pertapaannya dikabulkan oleh dewa. Fajar pun segera terbit dan jin-jin pun takut dengan fajar. Akhirnya sudah terbit. Karena sang kuryang sangat kesal, ia akhirnya memarahi Dayang Sumbi. "Kamu menggunakan cara curang, Dayang Sumbi." "Ya, karena aku tidak mungkin menikahi anakku sendiri." Karena kesal, akhirnya sang kuryang menendang perahunya. Jadilah tangkuban perahu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Dan menurut aku, sikap protagonis adalah Dayang Sumbi dan si Tumang. Dan antagonisnya adalah sang kuryang. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.